Indonesia bukan hanya tentang pulau-pulau dan laut yang membentang luas. Di antara gugusan tanah dan riuhnya kehidupan masyarakat, berdiri kota-kota besar yang menjadi saksi perjalanan bangsa. Di sanalah sejarah bertaut, budaya melebur, dan semangat perjuangan tumbuh dari generasi ke generasi. Setiap kota besar di negeri ini punya asal-usul yang tak bisa diremehkan. Bukan hanya barisan angka di peta atau pusat perdagangan semata, tetapi juga ruang di mana mitos, darah, air mata, dan kejayaan bercampur menjadi cerita luar biasa. Dari utara Sumatera hingga timur Jawa, dari pesisir laut hingga dataran tinggi, masing-masing menyimpan kisah yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Kita akan menelusuri asal-usul 5 kota besar: Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Bukan sekadar membicarakan sejarah, tapi menggali jiwa dan semangat yang menghidupi setiap sudutnya. Mungkin setelah ini, kamu tak akan memandang kota-kota itu sama lagi. Yang pertama, Jakarta. Di masa lampau, sebelum gedung pencakar langit dan kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari, Jakarta hanyalah pelabuhan kecil yang bernama Sunda Kelapa. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, wilayah ini dulunya merupakan bagian penting dari kerajaan Hindu Sunda Pajajaran. Pelabuhan ini ramai oleh kapal-kapal dari Tiongkok, India, Arab, bahkan Eropa. Rempah-rempah dari Nusantara bertukar tangan dengan kain sutra, logam mulia, dan keramik eksotis. Namun, semua berubah ketika Fathahillah, panglima perang dari Kesultanan Demak, datang membawa armada untuk mengusir bangsa Portugis yang mulai mencengkeram pelabuhan tersebut. Tahun 1527 menjadi titik balik. Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Sejak saat itu, Jayakarta menjadi kota pelabuhan penting yang kemudian diincar oleh Belanda. Pasukan VOC menguasai kota itu pada 1619 dan mengganti namanya menjadi Batavia. Belanda mengubah wajah Jayakarta. Kanal-kanal dibuat menyerupai Amsterdam, dan bangunan kolonial menjamur. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Batavia resmi berganti nama menjadi Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Dari pelabuhan kecil, kota ini menjelma menjadi jantung politik, ekonomi, dan budaya negeri. Sejarah panjangnya penuh luka, perjuangan, dan kejayaan menjadikan Jakarta lebih dari sekadar sebuah kota. Ia adalah simbol hidup dari perjalanan bangsa. Yang kedua, Surabaya. Nama Surabaya berasal dari 2 kata, Sura yang berarti ikan hiu, dan Baya yang berarti buaya. Berdasarkan legenda yang mengisahkan pertempuran dahsyat antara 2 makhluk laut raksasa memperebutkan wilayah itu. Sura menguasai lautan, sedangkan Baya menguasai daratan dan muara sungai. Mereka sepakat untuk tidak saling mengganggu, tapi keserakahan Sura membuat keduanya bertarung hebat, mengguncang seluruh wilayah. Legenda itu menjadi simbol perjuangan dan semangat tak kenal takut masyarakat Surabaya. Kota ini tumbuh sebagai pelabuhan besar sejak zaman Majapahit. Bahkan, Sunan Ampel, salah satu wali Songo, menjadikan wilayah ini sebagai pusat penyebaran Islam. Namun, Surabaya mencapai puncak reputasinya saat peristiwa 10 November 1945. Pertempuran berdarah melawan pasukan Inggris dan Nika terjadi. Ribuan pejuang gugur, termasuk Bung Tomo, yang suaranya membakar semangat rakyat. Kota ini pun mendapat julukan Kota Pahlawan. Kini, Surabaya menjadi kota modern dengan industri besar, pelabuhan sibuk, dan pusat pendidikan yang kuat. Namun, semangat Sura dan Baya tetap hidup, yaitu semangat untuk melawan, bertahan, dan menang. Yang ketiga, Bandung. Bandung dulu hanyalah dataran tinggi yang dikelilingi gunung dan hutan. Namun, letak geografisnya yang sejuk dan subur membuat wilayah ini dilirik oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat tinggal ideal. Jalan kereta api dari Batavia ke Bandung dibangun pada akhir abad ke-19, mengubah wajah kota menjadi pusat pemerintahan dan pariwisata.
Julukan kota kembang diberikan karena banyak taman dan bunga yang menghiasi kota ini. Belanda bahkan sempat merencanakan memindahkan ibu kota ke Bandung, dengan membangun gedung sate sebagai simbol pemerintahan baru. Namun, Bandung tak hanya cantik, kota ini juga menjadi saksi dari perjuangan dan ide besar. Pada tahun 1955, Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika, tempat para pemimpin dunia ketiga bersatu menentang kolonialisme dan menyuarakan kemerdekaan. Lalu, muncul istilah Bandung Lautan Api, ketika masyarakat membakar kota sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dari sinilah identitas Bandung sebagai kota perjuangan, kreativitas, dan pendidikan terus berkembang hingga kini. ITB, industri kreatif, dan kultur anak muda, menjadikan Bandung mesin inovasi yang dinamis di Indonesia. Yang keempat, Yogyakarta. Yogyakarta bukan hanya sekadar kota biasa, ia adalah jiwa bangsa. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Setelah perjanjian Giyanti, Yogyakarta menjadi pusat keraton Mataram Islam yang baru, memisahkan diri dari Kasunanan Surakarta. Kota ini istimewa karena tetap memiliki sistem kesultanan yang diakui oleh negara. Sultan bukan hanya simbol budaya, tetapi juga gubernur resmi provinsi. Ketika Indonesia baru merdeka, Yogyakarta menjadi ibu kota sementara, dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuka pintu keraton bagi para pejuang republik. Budaya dan tradisi sangat kuat di sini. Wayang, batik, gamelan, dan upacara adat bukan sekadar tontonan, tetapi mereka bagian jiwa dari Yogyakarta yang terus hidup. Di sisi lain, kota ini juga menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis dan gerakan mahasiswa. Universitas Gadjah Mada, sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia setelah kemerdekaan, berdiri di jantung kota. Perpaduan antara modernitas dan tradisi menjadikan Yogyakarta tetap anggun, hangat, dan menggugah rasa. Sebuah kota kecil dengan pengaruh besar. Yang terakhir, Medan. Di tengah rimba Sumatera Utara, berdirilah sebuah kota yang lahir dari kebun tembakau dan kerja keras banyak etnis. Kota yang bernama Medan. Awalnya, Medan hanyalah sebuah perkampungan kecil di tepian Sungai Deli. Tapi semuanya berubah ketika Belanda melihat potensi tanah subur untuk tembakau Deli yang kualitasnya disukai bangsawan Eropa. Tuan tanah Belanda mendatangkan pekerja dari Jawa, Tiongkok, dan India. Dari sinilah wajah Medan menjadi plural. Kota ini bukan hanya tempat bertemu, tapi juga tempat melebur budaya. Masjid Raya Medan dan Istana Maimun berdiri megah di tengah kota, melambangkan kejayaan Kesultanan Delhi. Di sisi lain, kawasan pecinan dan keling menunjukkan warna keberagaman. Jalan-jalan di Medan menjadi saksi lahirnya para pengusaha besar, jurnalis, dan pejuang. Medan kini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dengan denyut urban yang keras. Tapi jujur, ia adalah representasi Sumatera yang tangguh, keras kepala, tapi selalu menerima semua orang yang datang untuk bekerja, berjuang, dan bertahan hidup. Kelima kota ini bukan hanya pusat ekonomi dan politik, tetapi mereka adalah mosaik besar yang membentuk identitas Indonesia. Dari legenda laut hingga perjanjian diplomatik dunia, dari bara perjuangan hingga taman bunga, setiap kota memiliki akar kuat yang menghidupi semangat masa kini. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.